Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di kelas kalkulus. Hari ini apa? Apa tadi kok bu gitu tuh? Panggil saya lah. Oke, hari ini kita sudah ganti bab gitu ya. Kemarin kita sudah belajar integral tak tentu, teknik atau metode pengintegralan. Kemudian sekarang ke persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Ya, persamaan yang mengandung turunan. Kenapa tiba-tiba homogen ya? Oke, jadi di sini persamaan diferensial adalah persamaan yang muat turunan atau yang memuat diferensial. Nah, apabila Y itu fungsi terhadap X, maka turunan Y terhadap variabel X dinotasikan dengan ini, dy per dx, kita sudah belajar itu. Nah, Y-nya di sini kita katakan variabel terikat, X-nya kita katakan variabel bebas. Nah, ini beberapa permasalahan atau contoh. Jadi di peluruan kita punya persamaan diferensial ini, dm per dt sama dengan km. Di mana m itu menyatakan massa, t-nya itu menyatakan waktu, dan k itu konstanta. Kemudian ada hukum Newton. Kemudian ada model logistik. Kemudian ada juga laju perubahan tekanan uap suatu zat. Jadi banyak sekali permasalahan yang terkait dengan persamaan diferensial. Oke, nanti di sub bab terakhir kita akan bahas beberapa aplikasi persamaan diferensial. Hari ini kita hanya pengantar dan mungkin masuk sedikit PD terpisah dan PD yang dapat dipisahkan. Oke, di sini ada beberapa jenis persamaan diferensial. Jadi berdasarkan jumlah variabel bebasnya, ada dua macam, ada PDB, persamaan diferensial biasa, dan persamaan diferensial parsial. Nah, kita di sini hanya di sebatas satu variabel yang jenis pertama aja. Jadi jangan khawatir di kalkulus ini karena hanya pengantar saja, jadi ya yang masih ringan-ringan saja. Kalau kalian penasaran bisa ambil mata kuliah ini, PDB, nanti di semester berikutnya. Saya kurang tahu di fisika atau di SI ada atau enggak. Maksudnya mata kuliah khusus tersendiri persamaan diferensial. Kalau di matematika ada. Jadi yang mahasiswa matematik jangan khawatir, nanti akan belajar lebih lanjut advance-nya persamaan diferensial ini. Oke, kalau kita punya satu variabel bebas, berarti di sini ya berarti hanya Y itu fungsi dari X gitu ya. Jadi kita punya dy per dx atau di sini Y aksen plus 5Y sama dengan I pangkat X. Di sini Y aksen sama dengan 5Y. Nah, kalau di sini, ini kan dia punya, jadi Z itu suatu fungsi dengan variabel bebasnya ada dua, X dan Y. Jadi Z sama dengan ZXY. Nah, tapi kita hanya sebatas yang nomor satu saja. Nah, di PD ini ada istilah order dan degree. Order adalah tingkat turunan tertinggi. Jadi turunannya kalau kalian lihat di sini
Jadi order itu silakan dilihat tingkat turunannya. Kan kita bisa, suatu fungsi itu punya turunan sampai turunan ke n gitu ya. Ya terserah, intinya sampai banyak lah. Sebagai contoh di sini, kalau kita punya persamaan pertama, Y aksen sama dengan 2x plus 3. Nah, di sini kan dia termasuk turunan berapa di sini? Satu. Turunan 1. Jadi, kita punya di sini ordernya adalah order 1, PD order 1. Nah, kalau yang di Dua. sini adalah Dua. 2. Jadi, perhatikan di sini, tingkat turunannya ya, bukan pangkat dari si turunan. Ini kan kalau kalian nulisnya, di sini kan D, Y double aksen ditambah 5Y pangkat 3. Y aksen, sorry. Ini aksen pangkat 3. Min 4Y sama dengan E pangkat X. Nah, di sini kita punya ordernya 2. Nah, tapi yang kalau yang ketiga di sini, ya kita sudah kelihatan di sini Y double aksen, di sini aksen saja. Berarti ordernya order 2. Nah, kalau derajat apa? Derajat adalah pangkatnya. Pangkat dari si order. Jadi pangkat dari turunan tertinggi. Jadi hati-hati. Nah, yang pertama tadi, contoh pertama, kan kita punya di sini Y aksen. Nah, pangkat dari Y aksen berapa? 1 aja kan, berarti di sini derajatnya 1. Artinya PD pertama ini adalah termasuk PD order 1 derajat 1. Nah, yang kedua, ini kan tadi kalau kita tulis adalah, ini kan Y double aksen ditambah 5Y, tapi ini Y-nya pangkat, oh Y aksen, sorry. Ini pangkat 3. Min 4Y sama dengan E pangkat X. Nah, di sini kan kalau kalian lihat pangkat tertinggi kan, pangkat tertinggi, sorry. Turunan tertingginya kan turunan kedua. Jadi tadi ordernya order 2. Nah, bagaimana degree-nya? Ya, tinggal lihat aja pangkat dari double aksen berapa? 1. Berarti derajatnya 1. Berarti contoh kedua ini merupakan PD order 2 derajat 1. Nah, kalau yang ketiga bagaimana? Di sini, ini kan bentuknya akar. Kalau kalian, apa namanya, di sini kita lihat turunan tertingginya adalah turunan kedua. Nah, tapi di sini dia bentuknya bentuk akar. Coba di sini syaratnya adalah pangkat dari turunan tertinggi yang muncul pada PD ketika PD-nya itu persamaan diferensialnya dituliskan sebagai polinom. Jadi di sini kan ada akar, sehingga kita perlu mengkuadratkan istilahnya. Nah, maksudnya gampangannya lah kita kuadratkan, sehingga di sini kita punya Y pangkat turunan kedua ini dipangkatkan 2 gitu kan, sehingga di sini kita menyimpulkan ini termasuk order 2 derajat 2. Nah, solusinya bagaimana kalau kita punya PD? Jadi, kalau kita punya persamaan diferensial, kita ubah dia sedemikian sehingga tidak lagi muncul si turunan tadi. Nah, persamaan yang tidak lagi memuat turunan, maka kita katakan dia selesaian atau penyelesaian dari persamaan diferensial. Oke, sebagai contoh di sini, kita punya turunan kedua dari Y, min 4 sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 2X kuadrat, atau Y sama dengan 2X kuadrat plus X, atau ini, merupakan penyelesaian dari PD ini, persamaan diferensi ini. Kenapa? Ya karena kalau kita apa namanya,
Kalau kita selesaikan persamaan diferensial ini, kita akan punya si ini. Jadi gampangannya di sini, kalau kalian turunkan, ini kan kita punya dy per dx. Yang pertama, bentuk pertama, kita punya, ini kan dy per dx sama dengan apa? 4x ya. Nah, ini kalau kamu turunkan lagi, maka kalian punya apa? D kuadrat y per d kuadrat x, turunan keduanya adalah 4. D kuadrat. Duh, D kuadrat juga. Nah, di sini kan artinya kalau kita pindah ruas, ini kan sama dengan 0. Nah, ini kan jadinya sama diferensial ini kan. Begitu juga dengan yang y sama dengan 2x kuadrat plus x. Ini juga solusinya, ya coba aja diturunkan 2 kali. Hasilnya pasti 4 kan? Sehingga turunan kedua dikurangi 4 pasti sama dengan 0. Begitu juga yang ini. Ini juga solusi dari si persamaan diferensial ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti kita punya solusi umum di sini. Jadi kalau kita punya PD-nya seperti ini, berarti kita punya solusi umum y sama dengan 2x kuadrat plus c1x plus c2, di mana c-nya ini suatu konstanta. Jadi konstanta sebarang. Berapapun konstanta di sini, pasti kalau kalian turunkan sebanyak 2 kali turunannya pasti menghasilkan si ini. Sehingga bentuk ini adalah solusi umum dari PD. Nah, kemudian itu tadi kalau kita punya PD-nya adalah berbentuk yang seperti ini ya. Turunan kedua dari Y, min 4 sama dengan 0, maka kita punya solusi umumnya seperti ini. Nah, ini berasal dari mana? Ya berarti kalau kalian punya turunan, bagaimana caranya agar si turunan ini hilang, diapakan, Rek? Diapakan? Kalau kamu punya turunan, integralkan. Berarti kita punya di sini, sebentar. Jadi di sini kan kalau punya d kuadrat y, kok nggak enak ya, d kuadrat x, ya mungkin dari yang satu ini aja lah, lebih mudah. Jadi gampangannya di sini, kalau kita punya dy per dx min m sama dengan 0, ini kalau kita mau cari solusi umumnya, kan berarti di sini kita punya dy sama dengan m dx, ya enggak? Jadi ya, ini dx sama dengan m. Kemudian dx-nya pindah ruas. Kemudian dua ruas ini kita apakan? Integralkan. Sehingga di sini integral dari y, di sini integral dari m dx. Nah, ini kan menghasilkan integral dari dy berarti kan y itu sendiri kan? Anggaplah y plus c1. Nah, di sini integral m dx kan berarti mx plus c2. Nah, kumpulkan aja c-nya. Misalkan c itu c2 min c1. Jadi y sama dengan fx plus c. Di mana c sama dengan c2 min c1. Nah, jadi di sini kalau kita punya bentuk persamaan diferensial seperti ini, maka di solusi umumnya adalah yang nah, jadi di sini kita punya selesaian. Jadi ada namanya selesaian umum.
Kalau kita punya selesai U, dia pasti memuat konstanta sebarang. Jadi ya masih berupa C tadi. Kalau penyelesaian khusus, berarti dia konstantanya tadi sudah dijadikan jadi angka. Nah, bagaimana mendapatkan konstanta tadi? Ya tentunya kita harus ada syarat awal atau syarat batas yang diberikan. Jadi sebagai contoh kalau misalkan tadi, nah yang atas-atas ini solusi khusus karena dia sudah konstantanya sudah jelas di sini. Ini kan C1-nya 0, C2-nya juga 0. Yang di sini C1-nya min 5, C2-nya 3. Diperolehnya dari mana? Ya pastinya ada syarat khusus nanti di soal. Bagaimana sedemikian sehingga bisa mendapatkan C1 dan C2. Oke. Oke, ini tentukan order dan degree dari persamaan diferensial berikut. Yang pertama, tadi order dulu apa? Oh ya udah. Ordernya berapa di sini? Berarti kalau order cari apa tadi, Dek? Turunan. Tingkat dari turunannya. Gitu. Pangkat. Tingkat dari turunannya. Nah, di sini turunannya berapa? 3. 3, berarti ordernya 3. Degree-nya? Degree-nya 1. Degree-nya derajat 1. Ya, karena di sini turunan tertinggi, pangkatnya hanya 1. Bagaimana yang ini? Order 1. Order? Order 1. Order 1. Derajatnya? 1. Nah, kita di sini selain tadi PDB, ini juga kita punya tingkat 1 derajat 1. Jadi sangat sederhana memang persamaan diferensialnya di sini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Jadi ada PD terpisah, PD yang dapat dipisahkan, kemudian PD homogen, dan PD eksak. Oke, yang pertama, apa itu PD terpisah? Nah, sebelumnya bedakan dulu PD terpisah dengan PD yang dapat dipisahkan. Jadi kalau kita punya bentuk umum, waktu fungsi M, dx, kemudian di sini fungsi N, dy. Jadi di sini M-nya ini variabelnya XY, di sini N-nya variabel XY gitu ya. Sama juga. Ya, anggaplah si M ini fungsi X, kemudian N-nya ini fungsi GY. Ini agak aneh sih. Jadi intinya di sini, kalau kita punya bentuk yang dx ini, fx ini diikuti dengan dx, jadi variabelnya sama-sama x gitu ya. Jadi ini turunan terhadap variabel x. Nah, di sini ada fungsi y, turunannya terhadap variabel y, artinya ini PD-nya sudah terpisah. Kalau kita punya PD terpisah, ya tinggal bagaimana caranya agar ini tidak lagi muncul persamaan diferensial, tidak muncul lagi diferensial, tinggal diintegralkan. Jadi kita punya integral fx dx ditambah integral gy dy sama dengan integral 0. Nah, kalau misalkan yang kedua di sini, kita punya, perhatikan ketika ada dx di sini, ada fungsi x dan fungsi y. Jadi di sini kita punya f1, g1, jadi f-nya ini fungsi x, g-nya fungsi y. Nah, di sini juga ada sama, tapi di sini dy. Nah, caranya di sini, ini bukan PD terpisah, tapi dia dapat dipisahkan. Artinya dapat dipisahkan bagaimana?
fungsi variabel X kumpulkan ke fungsi variabel X, yang Y kumpulkan dengan yang Y. Atau dia disederhanakan, bagaimana caranya si dx ini hanya ada fungsi X, yang dy ini dengan fungsi Y saja, gitu. Kira-kira bagaimana caranya ini? Agar persamaan ini yang dx hanya ada fungsi X, yang dy hanya ada fungsi Y. Kira-kira persamaan ini diapakan? Agar jadi PD terpisah. Berikan dengan fx dy. Dibagi dengan Fx dy. F berapa? Coba. Jadi yang di sini kan yang dieliminasi adalah si G-nya, gitu ya. Ya, Bu. Yang di sini yang dieliminasi F-nya. Ya, Sehingga di sini, untuk menyederhanakannya, kita bagilah dia dengan G1Y kali dengan F2X. Oke, jadi di sini bagi dengan G1Y F2X sama dengan Jadi di sini kita dapatkan yang sebelah ruas ini berarti F1 per F2X dx gitu ya. Yang di sini G2Y per G1Y dy sama dengan 0. Sehingga yang X dengan dx, yang Y dengan dy. Jadilah dia PD terpisah. Itulah alasannya kenapa kita namakan dapat dipisahkan. Oke, berikutnya nah, ini baru yang fungsi yang mxy, nxy. Jadi m ini fungsi variabel xy, n juga fungsi variabel xy. Jika m dan n ini merupakan fungsi homogen berderajat sama, maka kita katakan PD homogen. Jika turunan parsial dari m diturunkan terhadap variabel y di sini akan sama dengan turunan parsial ini, maka kita katakan PD eksak. Oke, kita ke PD terpisah. Yang pertama, kalau kita punya PD terpisah, karena tadi bentuknya sudah fungsi X dengan dx, fungsi Y dengan dy, berarti kan tinggal mengintegralkan. Integralkan kedua ruas terhadap variabel yang muncul dalam diferensialnya. Sebagai contoh di sini, kita punya X pangkat 3 dx ditambah Y plus 1 dy sama dengan 0. Nah, di sini yang sebelah kanan ini bebas sebenarnya. Maksudnya bebas di mana? Ini bisa diintegralkan terhadap X maupun dy gitu ya, karena 0 dikalikan berapapun kan sama saja. Yang pasti kalau diintegralkan pasti jadilah dia konstanta. Nah, di sini X pangkat 3 dx, kita punya 1/4 X pangkat 4, ya sebenarnya ini ada plus C1 gitu ya. Yang di sini, ini kayaknya salah tulis deh. Ini harusnya 2 ya. Kan Y integral Y plus 1 dy, berarti kan Y plus 1 dy plus 1 per 1. Sehingga di sini kita punya setengah, substitusi. U du, kita punya setengah U kuadrat. Jadi di sini haruslah ini adalah 2. Nah, ini juga harusnya plus C2. Ya, anggaplah C1, C2, ditambah ke sini jadi konstanta kan tetap. Jadi ini solusi umumnya. Sudah tidak berbentuk, sudah tidak ada dx maupun dy. Jadi ini solusi dari PD ini.
solusi umum. Oke, bagaimana yang PD dapat dipisahkan? Tadi kita sudah bahas sedikit. Jadi ubahlah PD tersebut sehingga menjadi PD terpisah. Kalau sudah jadi PD terpisah ya tinggal diintegralkan tadi. Oke, sebagai contoh di sini kita punya 3x, y, dy. Kemudian di sini y kuadrat plus 1 dx. Jadi di sini dibagi dengan siapa, Rek? Jadi persamaan ini kita bagi dengan? Kita bagi dengan 3x dikali y kuadrat plus 1. 3x kali y kuadrat plus 1. Sehingga kita dapatkan di sini 3x ya dibagi 3 kali y kuadrat plus 1 berarti tinggal y kuadrat plus 1 gitu ya. Kemudian yang ini berarti kan tinggal 1 per 3x dx. Nah, di sini yang pertama integral ini berarti kita punya substitusinya y kuadrat plus 1, turunan dari y kuadrat adalah 2y, jadi di sini kita punya 1 per 2 y kuadrat plus 1, yang di sini 1/3 kali integral 1 per x dx. Jadi kita punya setengah ln y kuadrat plus 1 ditambah 1/3 ln x sama dengan konstanta.